Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Phoenix, yaitu sebuah mini proyektor dengan tipe MP1. Ini adalah produk yang banyak di request sama teman-teman di YouTube, dan kali ini saya berkesempatan untuk review produknya dari Phoenix, yaitu sebuah mini proyektor tipenya MP1. Untuk harganya di 226.000 satu pitnya ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Di dalam sini ada satu pitch untuk mini proyektornya, dan untuk variannya dia ada dua varian yang saya cek di lapak penjualannya, yaitu di RHD dan flat. Untuk tipe cut off-nya ada tipe yang RHD dengan cut off yang lebih tinggi di sebelah kiri, dan ada cut off yang flat. Cut off-nya itu rata ya. Spesifikasinya bisa kita lihat di sini, power 65 watt. 65 watt itu di low beam 45 watt, high beamnya 65 watt. Jadi 65 watt di mode high beam. Menggunakan lab chip CSP 3570, kemudian voltasenya AC dan DC ya. Jadi di sini bisa dipasang di motor yang masih menggunakan arus AC, dan bisa menggunakan arus DC juga di 9 sampai 60 volt ya, AC DC. Di mobil dan di truk ini bisa digunakan. Kalau temperaturnya 6500 Kelvin putih ya, lifespan-nya 50.000 jam. Lumensnya di 6500 lumens, dan materialnya aluminium 6063. Kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk Phoenix ini dengan mini proyektornya tipe MP1 nya. Untuk harga di 226.000 itu satu pitnya. Di dalam dus ini sudah ada satu pitch untuk mini proyektor dari Phoenix-nya. Ini saya coba unboxing. Di dalamnya ada satu pitch. Kelengkapannya dia di sini kita coba lihat. Drivernya eksternal ya, atau terpisah di sini. Kemudian soketnya tentu saja mini proyektor yang soket H4. Jadi pemasangannya PNP tanpa perlu tambahan relay. Kalau misalnya power di 45, 65 itu masih tergolong standar ya. Untuk low beam dia lebih rendah dari halogen standar ya. Kelengkapannya cuma mini proyektor ini saja, nggak ada kelengkapan lain seperti obengnya. Ini kelengkapannya cuma seperti ini saja. Di sini masih terbungkus plastik ya, tertutup plastik. Untuk lensanya dia masih pakai lensa clear. Ini drivernya masih terbungkus plastik juga. Drivernya dia materialnya aluminium ya. Untuk pembungkus kabelnya dia standar, tapi masih bisa dilepas pasang ya dari driver ke mini proyektornya dengan menggunakan konektor kabel yang waterproof. Ada 3 pin. Desain dari mini proyektor Phoenix MP1 nya seperti ini ya. Untuk lensanya dia masih pakai yang clear. Kemudian ini kita bisa lepas pasang ya dari cangkang mini proyektornya. Tinggal tarik karena di sini ada pinnya. Jadi di sini nggak pakai klip ya, dia pakai pin bola seperti ini. Cuman dia agak keras ya untuk ditarik ya. Oke, ini sudah lepas, agak sedikit dikuatkan ya untuk menariknya. Oke, pas terpasang pastikan pinnya ini benar-benar terpasang atau berbunyi klik ya. Nah, kalau dia nggak pas posisinya di sini, maka emitter chips yang di sini akan berdekatan dengan bol yang kebanyakan saya lihat itu terjadi kebakar ya bagian bolnya. Padahal bukan dari lampunya sendiri, melainkan karena instalasinya ya. Karena kalau misalnya ini nggak pas atau nggak mentok, maka emitter chipsnya ini akan sangat berdekatan dengan bolnya, yang mana itu akan panas sekali di dekat ujung bolnya dan membuat bolnya gosong. Jadi jangan sampai salah paham. Tinggal kita menggunakan lampu seperti ini, instalasinya harus benar-benar tepat. Nah, untuk emitter chips yang digunakan di mode low beam, ini yang bagian low beam di atas yang ini. Kemudian high beamnya di sini. Low beamnya memantulkan ke bagian reflektor mini proyektornya, kemudian dipantulkan lagi ke bagian lensa. Kalau high beam dia pantulannya ke reflektor headlamp ya, jadi bukan dari mini proyektor itu langsung, melainkan masih mengandalkan reflektor di headlamp. Emitter chipnya dia pakai yang 3570 ya, CSP 3570 dengan 6 core. Begitu juga di bagian emitter chips di high beamnya 3570 6 core. Namun di sini sudah dilengkapi dengan pipa tembaga ya, yang seperti ini. Ini akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Nanti kita coba lihat untuk temperatur panasnya. Kalau dari build quality di sini bagus ya, tergolong bagus untuk mini proyektor di harga 200.000. Ini masih bisa kita setel untuk kemiringan cahayanya, namun yang sangat disayangkan
ini untuk lubang kemiringan cahayanya tuh terlalu sedikit ya mainnya, jadi harus dibuatkan lubang lagi. Tapi ini di beberapa headlamp motor maupun mobil ya, untuk setelan seperti ini masih kurang atau sudah pas itu di beberapa mobil. Kalau misalnya belum lurus cut off nya ya, kita harus tambahin lagi ya lubangnya dengan cara dibor atau dikikis juga bisa. Nah, di sini bautnya sayang sekali di sini nggak ada untuk baut setel jarak antara low beam dan high beam, jadi itu sangat disayangkan. Moga aja Viniq bisa ngasih baut di bagian setelan tinggi rendah high beam dan low beamnya, karena ini akan sangat berpengaruh dengan outputnya. Jarak dari low beam ke high beam itu ditentukan di bagian sini kalau nggak pas ya. Jadi ada dua hal yang saya agak kecewakan, yang nggak terlalu parah sekali sih, masih bisa diakali. Pertama, di bagian setel kemiringannya ini yang nggak terlalu banyak mainnya ya, harus dibobok atau dibor lagi ya biar mainnya pas. Kemudian di bagian atas ini nggak ada baut untuk setel jarak antara low beam dan high beam, cuma di bagian situ saja sih. Untuk di bagian lainnya sih terlihat oke, karena dia pakai pipa tembaga. Emitter chipsnya memang nggak besar-besar kali, tapi kita coba lihat apakah emitter chip seperti ini dengan hasil outputnya bisa diandalkan. Di bagian belakangnya di sini ada kipas, materialnya full aluminium ya. Bolnya sepertinya ini bolnya metal atau plastik, saya kurang tahu, tapi ya pastinya kalau misalnya plastik sudah bisa tahan panas ya. Walaupun begitu harus terpasang pas ya, karena saya banyak temui lampu-lampu seperti ini pemasangannya nggak sampai mentok ya. Jadi masalahnya bukan pada lampu, tapi masalahnya pada instalasi itu sendiri. Pastikan pemasangannya ini mentok sampai bunyi klik, atau ini bagian ball ringnya ini pas posisinya seperti ini. Kalau misalnya nggak pas, maka chipnya ini akan berdekatan sekali di bagian bolnya yang akan membuat kebakar atau gosong. Jadi harus diperhatikan saat instalasinya ya. Sekarang kita coba lihat untuk powernya, yang di sini dijelaskan 45 watt di mode low beam dan 65 watt di mode high beamnya. Tapi sebelum itu saya coba ukur dimensinya, karena yang harus kita perhitungkan agar bisa PNP tanpa harus bobok headlamp itu sendiri. Di bagian diameter lensanya ini itu minimal ada 3,7 cm. Diameter lensanya 3,7 cm. Standar ya untuk diameternya. Di mini projector lainnya juga seperti ini, 3,7 cm atau 37 mm. Untuk panjang seluruhnya dari ujung lensa ke ujung bokong kipasnya ini di 10,9 cm. Kemudian kalau dari dudukan soket ke ujung lensa ini sekitar 7,1 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu ya. Sekarang kita coba ukur powernya pada mini projector Viniq MP1 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa. Yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk mini projector dari Viniq MP1 ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 60 volt DC maupun AC. Jadi di semua kendaraan, di motor yang masih AC ini bisa digunakan. Kita coba lihat dulu untuk soketnya, dia H4 ya. Pastikan untuk soket headlamp itu yang gunakan soket H4. Jadi motor, mobil maupun truk yang headlampnya soket H4 ini bisa digunakan. Kita coba lihat di model low beamnya. Start awal di 47 watt ya, 47 watt di mode low beam. Kemudian di mode high beam 73 watt. Memang untuk powernya bukan yang paling besar, tapi dengan power segini ya sudah bagus sih menurut saya. Nah, ini kipasnya kencang sih. Ini bisa kalian dengar sendiri, ini suara kipasnya kencang. Tapi kencangnya ini nggak berisik ya, saya pastikan sih nggak berisik. Tapi outputnya ini luar biasa, ini rapi loh. Padahal ini sorotannya saya buat dekat ya, palingan ini di 1 jengkal saja. Tapi sudah kelihatan karakter cahaya ini bagus. Rapi loh, ini rapi dan cut off di bagian bawah juga tajam. Ini flat ya, ada juga yang RHD. Di bagian tengah ini tebal sekali. Outputnya ini lebar, ini bisa kalian lihat. Untuk di mode high beam saya nggak bisa perlihatkan karena harus terpasang di headlamp baru bisa lihat untuk bagaimana hasil sorotan high beamnya, padat apa enggaknya. Ini mode high beamnya di bagian bawah ya untuk emitter chipnya. Suara kipasnya kencang, nanti kita coba ukur untuk temperatur panasnya juga ya. Powernya sekarang sudah di 46, yang startnya tadi di 47. Di mode high beam di 71 watt ya. Kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil.
Oke, jadi ini sudah saya nyalakan selama 30 menit lebih. Power stabil yang saya dapatkan di angka 44 watt, yang start tadi di 47 watt. Kemudian untuk di mode high beam startnya di 73 watt, stabil di angka 67 watt, 67 sampai 68 watt. Jadi untuk power pada mini proyektor Phoenix MP1 ini tergolong cukup stabil, yang startnya 47, stabilnya di 44, 2 sampai 3 watt ya turunnya, dan itu cukup stabil untuk powernya. Selanjutnya kita coba ukur temperatur panasnya, yang kipasnya ini luar biasa sih. Ini high speed punya ya, kencangnya ini bisa kalian dengar sendiri. Walaupun agak sedikit terdengar berisik, tapi ya masih aman lah untuk suara kipasnya. Di bagian bokongnya ini 44 derajat Celcius, 30 sampai 40-an derajat Celcius ya di bagian bokong kipasnya. Kita coba di bagian bolnya. Oke, bolnya hanya di 30-an derajat Celcius, jadi nggak panas. Untuk di bagian depannya 50 derajat Celcius, 51 bagian depannya. Di bagian samping 50-an, 40 sampai 50 di bagian sampingnya ya. Kemudian di bagian bawah 59, 61, 62. Oke, ini bagus sih untuk penyerapan panasnya. Jarang-jarang ada mini proyektor yang panasnya hanya di angka 60-an derajat Celcius, 62 ya. Biasanya mini proyektor itu di antara 70 sampai 80 derajat Celcius ya. Ini dikarenakan kipas yang high speed punya, kemudian ada pipa tembaga juga ya, yang itu akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. 62 derajat Celcius. Mentok-mentoknya di angka 62 derajat Celcius di body mini proyektornya. Kita coba di body drivernya. 62, 63. Coba di sebaliknya. Oke, di 75 ya. Di 75 derajat Celcius driver memang menghasilkan panas ya. Jadi jangan sampai heran atau mengira kalau drivernya bakal rusak ya. Memang dia menghasilkan panas di 75 derajat Celcius di body driver dan di 62 derajat Celcius di body mini proyektornya. Ini memang gak panas-panas sekali loh. Memang dia panas. Walaupun saya yang pakai sarung tangan ya, tapi saya bisa rasakan kalau ini benar-benar bagus dalam penyerapan panasnya. 62 derajat Celcius itu bagus untuk sebuah mini proyektor dengan power stabil di angka 44 watt. Oke, setelah saya dapat untuk power pada mini proyektor Phoenix MP1 ini, powernya cukup stabil. Startnya di 47, stabil di angka 44 watt, dan itu tergolong cukup stabil untuk power pada mini proyektor ini. Panasnya hanya di 62 derajat Celcius di body mini proyektornya. Itu hal yang sangat bagus ya untuk penyerapan panas dengan angka segitu. Biasanya mini proyektor itu bisa di atas 70 sampai 80 derajat Celcius. Di body driver dia memang kelihatan lebih panas di 75 derajat Celcius, tapi itu masih tergolong aman ya. Kalau dari build quality di sini bisa kalian perhatikan pengecatan dan potongan heatsink di harga 200.000 ini tergolong bagus, masih di atas standar ya. Kita coba lihat nanti berapa luxnya, dan saya akan coba test drive pada video ini juga karena saya sudah siapkan 2 pitch untuk mini proyektor Phoenix MP1 ini ya. Akan saya coba test drive di mobil yang soket headlamp H4. Jadi terus pantengin video ini, saya akan coba test drive pada malam hari di jalan raya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya, kita coba lihat hasil dari mini proyektor ini. Oke, jadi untuk mini proyektor Phoenix MP1 nya saya akan coba test drive di mobil Suzuki R3 dengan soket headlamp H4. Masih standar ya untuk di headlampnya. Nah, tadi saya sudah coak sedikit di bagian kemiringan cahaya, settingan kemiringan cahaya dengan saya bor ya. Ini saya coba tunjukkan. Nah, lobangan di settingan kemiringannya ini saya bor sedikit. Ini agak berlebihan, saya bor sengaja ya biar lebih leluasa untuk settingannya, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya.
cukup di 1 sampai 2 mili ya, biar dia lurus dipasang di headlamp mobil ini. Dan untuk baut di bagian atas, setting jarak low beam dan high beamnya nggak perlu, ternyata sudah sesuai dengan tanpa baut seperti ini, sudah sesuai untuk jarak dari low beam ke high beam. Dan selanjutnya ini pemasangannya PNP. Meskipun di sini untuk kemiringan cahayanya sedikit saya coak ya di bagian lubang ini dengan saya bor. Tapi ini di beberapa mobil saja ya. Di beberapa mobil itu ada nggak perlu dibor, sudah cukup untuk jarak lubang setting kemiringannya. Namun di mobil ini sedikit agak dibor ya untuk settingan kemiringannya. Di sini bohlam yang terpasang sudah saya lepas ya. Kemudian saya akan pasang mini proyektor Phoenix MP1-nya ya. Yang saya pasang dulu ini yang cangkangnya. Jadi cangkang dulu saya pasang dengan platnya ini yang sudah saya lepas ya. Melepasnya cukup mudah. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini. Dan saya masukin ini yang bagian atasnya ya. Pengaitnya saya pasang setelah cangkang terduduk ya. Oke, pengaitnya sudah terpasang. Kemudian kita pasang dulu untuk karetnya, dan pastikan bagian bibir karetnya ini masuk ya ke bagian ininya nih, masuk ke bagian sini, harus dimentokin, kalau enggak nanti lednya nggak bisa masuk ya. Nah, ini saya masukin ya, pastikan ini kita dorong sampai dia benar-benar mentok ya posisinya. Oke, sudah mentok ya karetnya. Kemudian langsung saya pasang untuk lednya, dan pastikan posisinya itu mentok ya ke depan. Oke, ini sudah mentok ya, menurut saya ini sudah mentok. Pastikan benar-benar mentok, dan ini nggak bisa ditarik dengan mudah ke belakang ya. Bisa ditarik sih ke belakang dengan sedikit tenaga. Nah, tapi kalau kita nariknya tanpa tenaga pun bisa ketarik, berarti itu belum terkunci. Oke, ini sudah terkunci dengan baik. Lalu ini drivernya saya pasang dulu. Di sini ada tanda panah ya. Di bagian sini juga ada tanda panah. Pastikan tanda panahnya itu yang ini ya. Ini ada tanda panah. Tanda panah di sini juga ada. Pastikan ketemu, baru kita masukin soketnya. Dan kunci seperti ini. Lalu pasang ke soket headlampnya. Nah, karena ini H4, jadinya langsung PNP tanpa penambahan relay, tanpa penambahan lainnya. Jadi nggak perlu tambahan relay. Cukup menggunakan perkabelan standar, ini sudah cukup. Nah, mini proyektor Phoenix MP1-nya sudah terpasang baik di sini ya. Penampakannya seperti ini. Ini pemasangannya PNP tanpa perlu penambahan lainnya. Pengerjaan di rumah pun ini bisa ya, tanpa harus repot-repot ke bengkel. Jadi di sini kalian bisa perhatikan sendiri untuk hasil dari mini proyektor Phoenix MP1-nya. Yang saya suka pada mini proyektor ini, cut off-nya benar-benar rapi dan tajam sekali ya. Garisnya itu lurus loh. Dan garis birunya itu sangat kontras dari ujung ke ujung. Ini bisa kalian perhatikan untuk di mode low beam-nya. Dan untuk setting tinggi rendahnya ini sudah saya setting ya. Jadi untuk tinggi rendah sorotannya itu disetting di bagian headlamp-nya. Saya menggunakan obeng plus yang panjang seperti ini. Posisinya tuh di bagian sini nih. Nah, seperti ini ya. Ini untuk setting tinggi rendahnya. Kemudian ini untuk setting lebar sempitnya. Kalau lebar sempit ini sudah sesuai. Ini untuk tinggi rendahnya dengan menggunakan obeng plus seperti ini. Kemudian kita putar, biasanya ada petunjuk up down ya. Up untuk meninggikan, down untuk menurunkan. Kalau yang untuk bagian sini ini RL ya, kiri kanan lebar sempitnya. Jadi kita setting tinggi rendahnya hanya di settingan headlampnya saja. Ini sudah sesuai tinggi rendahnya. Kemudian untuk kemiringan cahayanya itu sudah saya setting. Ini sudah lurus ya, posisinya lurus. Dan mode high beamnya saya nggak perlu tambahin baut lagi di bagian atasnya karena sudah sesuai ya jarak antara low beam ke high beam. High beam masih memanfaatkan pantulan reflektor di headlamp ya, jadi bisa lebih pedas dan sadis daripada mini proyektor yang menggunakan sistem master. Ini lebih oke sih high beamnya. Ini bisa kalian perhatikan, ini low beam, high beam. Nah, di sini saya akan ukur dulu lux pada mini proyektor ini dengan jarak 5 meter dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini ya. Dan saya akan hitung di salah satu sisinya. Ingat, salah satu sisinya. Jadi satu sisinya saya akan matikan. Saya hitung di satu sisinya saja, bagian kanan atau kiri. Nanti saya coba perlihatkan.
Dan untuk perhitungannya kalau kalian ada yang berbeda hasilnya, ini tergantung juga dengan kondisi kacanya ya. Karena cahaya ini akan melewati kaca dan hasil yang keluar itu tergantung kondisi kacanya bagaimana. Di sini kacanya ini masih bening sekali dan masih fresh ya. Jadi harus diperhatikan sekali seperti itu ya. Dan alat ukur juga itu tergantung pada penilaiannya. Saya selalu menggunakan alat ukur yang sama pada semua review perlampuan yang saya lakukan. Dan pastikan permukaan headlamp itu di sini masih bening. Jadi tergantung dari permukaan headlamp, karena saya akan ukur luxnya di rumahan lampu dengan kondisi kaca, headlamp atau mikanya seperti ini, dan alat ukur yang selalu saya gunakan. Ini saya mundurin dulu mobilnya dengan pengukuran jarak 5 meter. Dan salah satu sisinya saya matikan karena saya akan coba ukur di satu sisinya saja. Untuk posisi mobilnya saya sudah mundurkan dengan jarak 5 meter dari permukaan headlamp ke dinding di sana ya. Ini salah satu sisinya sudah saya matikan ya. Jadi saya hitung di salah satu sisinya ini nggak nyala karena soket kabelnya saya putus ya, atau saya cabut. Ini yang nyala yang akan saya ukur untuk luxnya di mode low beamnya dulu. Yang saya suka pada mini projector ini cut off-nya itu loh yang rapi dan tajam. Garis birunya tuh benar-benar kontras ya. Oke, untuk luxnya di sini di 1900. Di atas 1000 lux ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Tentu saja dia lebih tinggi dari halogen standar ya, yang biasanya itu di 800 sampai 1500 lux. Ini lebih tinggi di 1900 lux. Hampir 2000 lux ya. Di model low beam untuk mini projector Phoenix MP1 ini yang saya dapatkan hampir 2000 lux ya. 1994 lux. Luar biasa ya. Sekarang kita coba untuk di mode high beamnya. Oke, sekarang sudah di posisi mode high beam. Kita coba ukur luxnya tadi di mode low beam dapat di 1900 ya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal ya. Untuk di mode high beam pada mini projector Phoenix MP1 ini ya. Oke, 4300. Di atas 4000 lux, luar biasa ya. Ini keunggulan dari mini projector yang masih memanfaatkan pantulan reflektor untuk di mode high beamnya, pasti lebih pedas. Oke, 4400 lux. 4447 lux di mode high beamnya, luar biasa ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini projector Phoenix MP1 ini di mode high beamnya 4447 lux di mode high beamnya, luar biasa ya. Hasilnya sangat memuaskan. Low beam di 1900, high beam di 4447 lux. Sekarang kita coba test drive untuk hasil dari mini projector Phoenix MP1 ini. Oke, hasil dari mini projector Phoenix MP1 nya seperti ini. Dan ini adalah hasil dari mini projectornya tanpa tambahan lampu lainnya. Di sini hanya menyala headlampnya saja tanpa penambahan fog lamp ataupun lampu lainnya ya. Only hanya mini projectornya. Luar biasa sih. Warna temperaturnya itu putih bersih. Cut off-nya ini benar-benar tajam. Karakter cahaya ini rapi ya. Meskipun di bagian bawahnya sedikit agak berantakan, tapi nggak terlalu parah ya. Masih oke lah. Ini bisa kalian perhatikan terangnya ini luar biasa loh untuk hasil dari mini projector Phoenix MP1 nya. Ini di mode low beam, kita coba di mode high beam nya. Nah, mode high beam nya ini luar biasa ya. Saya lebih suka mini projector yang high beam nya itu masih manfaatkan pantulan reflektor ya, karena bisa lebih pedas dan lebih sadis. Dia lebar ya, untuk output high beam nya dia lebar, meskipun nggak terlalu tinggi tapi lebar ya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan sendiri nih. Ini mode high beam, ini low beam. Sekarang kita coba uji test drive untuk mini projector Phoenix MP1 ini digunakan di jalan pada malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana.
Oke, setelah saya uji test drive untuk mini proyektor Phoenix MP1 ini luar biasa ya. Mini proyektor di harga 230.000 per piece-nya, kalau sepasang itu sekitaran 460.000 ya. Masih di bawah 500.000. Dengan pemasangan PNP tanpa perlu repot bongkar headlamp, hasil outputnya mirip seperti sebuah proyektor bilad. Di mode low beam, cut off-nya benar-benar rapi sih. Ini cut off-nya rapi ya. Garis birunya juga kontras, bisa kalian perhatikan pada saat saya test drive tadi. Terangnya juga bagus ya, terlihat padat. Meskipun di bagian samping bawah tadi ada sedikit cahaya yang nggak terlalu rapi, tapi masih bisa ditoleransi ya. Dan di mode high beamnya, untuk mode high beam jauh sorotannya itu benar-benar jauh ya. Ini bisa kalian perhatikan, lebar dan jauh untuk sorotannya. Meskipun kalau untuk tingginya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi menurut saya pada saat test drive ini sudah terasa cukup ya. Ini saya coba gedim ya. Ini gelapnya seperti ini ya. Bisa kalian nilai sendiri hasil dari mini proyektor Phoenix MP1 ini. Jujur saja untuk harga 230.000 sebuah mini proyektor seperti ini worth it sih. Hasilnya bisa sebagus ini, cut off-nya rapi, hasilnya juga terang. High beam-nya juga bisa dibilang sadis sih. Walaupun nggak tinggi-tinggi sekali, tapi lebar dan jauh sorotannya. Dan ini akan saya gunakan selama beberapa hari ya. Beberapa hari ke depan saya akan gunakan mini proyektor ini. Biasanya pelampuan yang saya review itu bukan hanya saya review ya, tapi ada beberapa produk yang akan saya coba sendiri beberapa hari ya. Kita coba lihat durability-nya. Kalau ada update di bagian deskripsi video berarti itu ada kendala, tapi kalau nggak ada update berarti itu nggak ada kendala ya. Jadi kalau misalnya saya gunakan beberapa hari atau beberapa minggu ada kendala, saya akan update di deskripsi video. Apabila nggak ada update di deskripsi video berarti nggak ada kendala saat saya gunakan mini proyektor ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Ini low beam, high beam, luar biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.